Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa masayyikhina wa ikhwanina fid din wa liman habbana fiik wa liman ahsana ilaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyah wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Amin. Ila an qala wa ta'arrudu lin nafahati ma'murun bihi wa muraghabun fihi wal intidaru wal irtiqab biduni ta'arrud wa luzumil bab humkun wa ghabawah. Kaifa wa qad qala alaihi salatu wassalam inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Wa man akramahu Allah bihadzal ba'is sarif falya'rif qadrahul munif wal ya'lam annahu min a'dhami ni'amillahi ta'ala 'alaihi allati la yuqaddaru qadruha wa la yublaghu syukruha falyubaligh fi syukrillahi ta'ala 'ala ma manahahu wa aulah wa khassahu bihi min baini ashkalihi wa aqranihi. Fakam min muslimin balagha umruhu 80 sanatan wa akthar lam yajid hadzal ba'itha wa lam yatrukhu yawman minad dahri. Hadirin muslimin rahimakumullah. Pengajian yang lalu sudah kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika membuka pintu hidayah bagi hambanya begitu mudah, nggih, cepat. Dan kalau sudah orang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia itu langsung bergegas untuk inaba ila daril khulud, kembali mikirno akhirat, at-tajafi an daril ghurur, kemudian menjauh daripada kesibukan tempat banyak tipu daya yaitu dunia. Pikirannya akhirat. Itu orang sudah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemarin sudah kita bahas Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad menjelaskan banyak sekali orang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena at-takhwif, ditakut-takuti. Kemudian ada juga at-taswik, kasih motivasi, dirangsang dengan pahala daripada Allah, dirangsang ketika jenengan melakukan ibadah Anda mendapatkan ridhonya Allah, Anda akan masuk surganya Allah, uripin jenengan bakal enak kalau jenengan taat kepada Allah. Itu at-taswik, kasih motivasi, dirangsang agar rindu terhadap akhirat. Nah, ada juga kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, orang mendapatkan hidayah itu kadang karena melihat wajah orang yang dicintai oleh Allah. Dan wan nadhar minhum, kadang orang ulama ngelihat orang yang buruk langsung berubah menjadi baik, itu bisa. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sedikit menjelaskan bagaimana kehebatan pandangan orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menjelaskan tentang hadis qudsi yang artinya orang kalau sudah mendekat kepada Allah dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, kemudian senantiasa meningkatkan kualitas ibadah dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, nah orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau sudah dicintai oleh Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Kalau sudah aku cinta kepada hambaku, artinya kalau sudah dicintai oleh Allah jadi apa ini Pak? Jadi kekasihnya Allah, jadi waliullah. Kalau sudah menjadi kekasihnya Allah, waliullah, apa yang Allah katakan? Aku menjadi pendengarannya dia, aku menjadi penglihatannya dia. Ini banyak ulama menjabarkan apa yang dimaksud Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, apa maksudnya? Ada yang mengatakan penjagaan daripada Allah. Dia tidak akan mendengarkan kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dia tidak akan melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Dia nggak akan menyentuh kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dia nggak akan melangkahkan kakinya kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah. Kalau sudah jadi walinya Allah, anggota tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang menjelaskan begini, yang dimaksud kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih, artinya kalau orang itu sudah diangkat menjadi kekasih Allah, maka apapun yang dipandang oleh orang yang dicintai oleh Allah, waliullah, maka Allah pun juga cinta. Kalau orang itu melihat seseorang, wali ngelihat orang kok ridho, senang, Allah pun ridho. Maka dari itu berapa banyak orang yang ngapunten nggih, bejat, orang yang mursal, orang yang sudah ancur-ancuran uripe kebanyakan maksiat, dipandang sesaat oleh wali langsung berubah menjadi orang soleh. Apa sebabnya? Pandangannya wali, pandangannya Allah. Yang dilihat oleh wali langsung dilihat oleh Allah. Wali ridho, Allah ridho. Kalau sudah ridho, ya sudah Pak, akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya kita melihat orang soleh. Dilihat orang soleh itu juga penting. Corone ya nopo Bib? Ya bukan di pos kamling Pak. Cari tempat-tempat yang di situ tempatnya orang yang kumpul untuk berzikir kepada Allah, tempat-tempat yang taat kepada Allah. Cari Pak. Ya majelis taklim, ya majelis maulidan, masjid, itu kan tempat-tempat orang yang taat, nggak mungkin kosong daripada orang soleh. Kalau jenengan selalu mandang orang soleh, dipandang orang soleh, insya Allah cepat lambat jenengan bakal diketuk atine kali Gusti Allah, bakal berubah, bakal eling akhirat, bakal semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi banyak Pak, banyak sekali. Saya ceritakan nih, ada riwayat begini. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang nyusun Rotibul Attas itu mempunyai pembantu yang namanya Syekh Ali Baros. Ini paling rekat sama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, kemudian Pak, murid-muridnya Habib Umar itu sudah belajar, kecuali ini Syekh Ali Baros ini ngeladeni, khidmat, melayani Al-Habib Umar. Ketika pengajian, buatkan kopi, dah. Cuma hatinya Pak, hatinya itu kalau sudah mandang wajahnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sudah luapan cinta menuju kepada Al-Habib Umar. Jadi pandangannya Syekh Ali Baros walaupun pembantu itu pandangan cinta, pandangan pengagungan. Akhirnya apa? Diangkat Pak, dirubah sama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas jadi ulama besar. Ngalah-ngalahi murid yang taklim sama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau Al-Habib Umar mengatakan begini, "Lau nadaruna ahlu du'an bil ain allati nadartana anta biha sayyartuhum awliya kullahum." Allah, kalau seandainya wahai Syekh Ali, orang-orang ngelihat aku seperti engkau memandang aku
aku bisa sekejap merubah dia menjadi waliullah. Aku bisa merubah dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bisa merubah seseorang ketika kumpul dengan para wali, orang soleh, bukan selfie Pak, bukan salaman, bukan itu aja. Tapi ini loh, hati nyendengan ketika memandang orang soleh, takdim, mengagungkan, cinta, kemudian jenengan menghormati orang ahlil ilm, ini adalah warasatul anbiya, pengagungan terhadap mereka, itu yang menyebabkan jenengan diketuk hatinya oleh Allah Ta'ala, bisa berubah menjadi orang baik. Paham ya? Jadi jenengan kalau hadir pengajian haul, ojo ribut HP, niku Habib sing viral niku Gus sing viral, rebutan. Bukan itu, Pak. Anda pandang aja, pandang, jenengan mandang tapi takdim. Masya Allah, kiai itu ya orang soleh. Ya Allah, mudah-mudahan aku dadi koyo ngono, mudah-mudahan anakku, mudah-mudahan aku kecipratan barokah. Anda takdim dirubah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Nah, kemudian kemarin juga dijelaskan bagaimana Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad menjelaskan nakut-nakuti orang tentang neraka itu penting ya. Jadi jenengan jangan alergi ketika ada orang cerita tentang neraka, tentang ancaman Allah, itu penting. Mungkin bagi jenengan kayak ndak ngefek gitu nggih. Cuma ada sebagian orang itu mendapatkan hidayah daripada Allah ya barokah ngerungokno neraka. Itu ada. Nah, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau di dalam manaqibnya diceritakan waqad yatakallamu bihasabil hadirin minal ammah ay yatakallamu ma'hum birraja al-muqayyad awil khaf mutlaq li alla yaghtarru li ghalabati nufusihim alaihim. Allah. Lihat Pak, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini murid andalannya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan apa? Diriwayatkan Al-Habib Ahmad itu kalau sudah buka majelis itu langsung dilihat yang hadir ini bagaimana. Oh, ini orang ini kayak sudah putus asa daripada rahmatnya Allah. Diceritakan tentang rahmatnya Allah, tapi tidak kebablasan tentang rahmatnya Allah, kemudian diimbangi dengan khauf. Faham ya? Jadi bihasabil hadirin, dilihat, oh orang ini kok gede arepane teko Gusti Allah ya. Diceritakan tentang khauf. Hati-hati ya, Allah bisa murka loh ya. Allah itu punya neraka, hati-hati jangan maksiat kepada Allah. Itu penting Pak. Apa sebabnya? Kata Al-Habib Ahmad, manusia ini dikuasai oleh nafsu sudah, maka perlu ditakut-takuti. Kalau diceritani rahmat, swarga, kebablasan remblong Pak. Diceritani neraka yang ndak sing di zaman saiki. Apalagi diceritani tentang rahmatnya Allah yang begitu luas. Kula jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad monggo pun sholawatan, insyaallah angsal syafaat Nabi Muhammad. Padahal tidak ada yang sholat ini. Loh, ini bahaya. Jangan ceritakan tentang rahmatnya Allah yang over. Lihat dulu ini siapa yang hadir. Oh, orang-orang yang hadir ini orang-orang Masya Allah, orang-orang ahli ibadah. Ketika ibadah dia ketakutan kepada Allah. Nah, diceritai tentang roja, harapan. Oh, iki nak ning salat iki. Oh, ini kakek mentogel. Oh, ini ahli maksiat orang-orang sini. Ceritakan bagaimana kutukan Allah, ceritakan bagaimana laknatnya Allah, ceritakan bagaimana adabnya Allah bagi orang yang bermaksiat. Harus faham kondisi. Faham gak Pak? Harus faham. Gak asal-asalan cerita tentang rahmati Gusti Allah. Nah, kemudian Al-Habib Abdullah melanjutkan pembahasannya. Wat ta'arrud lin nafahat. Nih, menyodorkan diri, menghadang pemberian Allah, menghadang daripada ridha dan hidayahnya Allah, ma'murun bihi wa muraghabun fi.
itu adalah anjuran daripada syariat. Wal intidaru wal irtiqab, menanti dan menunggu, biduni ta'arrud, tanpa menyodorkan diri, tanpa menghadang, kemudian tanpa menetap di pintu rahmatnya Allah, humkun wa ghabawah, itu bentuk kedunguan dan kebodohan seorang manusia. Kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menunggu dan menghadapkan diri menerima nafahat pemberian Allah. Allah setiap hari itu ada pemberian rahmat, ampunan, hidayah. Maka diperintahkan oleh syariat, yuk sodorkan diri jenengan. Hadang tuh pemberian Allah. Jangan ditunggu. Meneng di pos kamling. Monggo pengajian. Ngapunten, saya belum dapat hidayah. Loh, ya golek ono hidayah. Dicari, Pak. Bukan ditunggu. Anda nyari dulu dan di situ letaknya hidayah, letaknya rahmat. Berusaha. Sodorkan dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian di hari-hari kalian itu mempunyai pemberian rahmat, ampunan, hidayah. Maka bagaimana perintah Nabi Muhammad? Ala fata'arradu laha. Yuk sodorkan dirimu untuk menyambut pemberian Allah. Jangan ditunggu, cari, Pak. Oh, di situ ada maulidan, berangkat. Saya kepingin dapat rahmatnya Allah. Oh, di situ sholat berjamaah, berangkat. Saya kepingin dapat ampunan Allah. Itu baru umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah, rahmat, ampunan itu bukan ditunggu tapi dicari. Usaha. Faham ya? Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Utbatul Ghulam, seorang ulama besar, beliau itu mantan preman, Pak. Utbatul Ghulam itu, Pak. Peminum. Kalau sudah minum itu sudah rajanya ini orang. Utbatul Ghulam. Suatu saat hatinya terketuk, kayak sumpah gitu ya, aku kok bendino maksiat, ya Allah, uripku kok koyok ngene ya, hidupku melek moto maksiat sampai merem maksiat, melek mana yang maksiat, kok koyok ngene uripku ya. Akhirnya coba menghadiri majelis, dan yang dihadiri majelisnya seorang ulama, Hasan Al-Basri. Coba nih Pak. Bukan niat pengajian loh ya, coba hadir. Ketika hadir kajiannya ilmu tafsir, yang dibaca ayat firman Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Tidaklah saat ini waktunya bagi orang yang beriman untuk takut kepada Allah. Dia ngerasa kayak, ya Allah, iki teguran teko Gusti Allah ini. Langsung jerit, Pak. Ya Allah, taubat. Semaput. Pingsan. Lah Hasan Al-Basri, Imam Hasan ini kebingungan, iki bocah ndi iki? Ndak tahu pengajian jerat-jerit. Pingsan. Ditunggu sampai siuman. Ketika siuman, sadar, ditanya sama Imam Hasan Al-Basri, "Cung, jenengan orang mana? Jenengan sinten?" Nggak berani ngelihat mukanya Hasan Al-Basri. Kenapa? Malu, Pak. Sambil nunduk ngatakan apa? "Wahai Imam, apakah dosaku ini bakal diampuni oleh Tuhan?" Maka dijawab oleh Hasan Al-Basri, "Tidak ada yang bisa mengampuni dosa besar kecuali yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala." Langsung Pak, seneng Pak, sumringah. Loh, lihat, ini kan orang putus asa nggih. Orang putus asa daripada rahmatnya Allah. Nah, di situ taswik, targhib, roja, dibangkitkan rasa untuk dia itu enggak putus asa. Enggak ada yang enggak diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosa pasti diampuni oleh Allah. Langsung bangkit itu Utbatul Ghulam, bangga. "Wahai Imam, jenengan saksinya kula nggih, jenengan saksi buat saya tobat saat ini." Syukur, alhamdulillah. Tolong amin ya. Saya doa jenengan amini nggih.
Saya berdoa mudah-mudahan aku mendapatkan rezeki yang halal tanpa susah payah. Mudah-mudahan aku setiap mendengarkan daripada ilmu agama langsung faham. Diamini semua ini. Yang ketiga, mudah-mudahan orang yang mendengarkan suaraku langsung taubat. 3 doa ini Pak, diijabah semua sama Allah Subhanahu wa taala. Barokah taubat nih. Barokah doanya orang yang ikhlas, murni cari ridhonya Allah, diampuni dosanya, kemudian dikasih rezeki lancar tanpa susah payah, dan suaranya enak Pak. Utbatul Ghulam itu suaranya enak. Kalau sudah melantunkan Al-Quran, itu orang-orang hanyut Pak. Sampai-sampai banyak preman-preman, orang ahli maksiat, kalau sudah mendengarkan bacaan Al-Qurannya Utbatul Ghulam, langsung taubat. Masya Allah, hebat nggih? Loh, dicari Pak. Usaha. Yuk nopo niki antep, paksa Pak. Kok ndak enak ya, aku kepingin pengajian cuma kok antep ya, paksa. Nah, nanti di situ turun rahmatnya Allah, jenengan bakal dibuka atine kali Gusti Allah. Insarha wan fasah. Kalau sudah cahaya ilahi masuk dadanya jenengan, iku langsung jembar atine jenengan. Jembar Pak. Jenengan langsung pede urip iku. Jenengan asline suntuk, urip ruwet, banyak utang, macam-macam, sumpek, stres, masuk pengajian, jembar hati. Alhamdulillah. Itu nur, cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waman akramahullah bihadal ba'isis sarif. Kata Imam Haddad, siapa orang yang dimuliakan oleh Allah dengan hidayah seperti ini, diketuk hatinya oleh Allah Ta'ala, dapat hidayah, dapat motivasi sehingga dia bisa bangkit untuk taat kepada Allah, falya'rif qadrahul munif, maka dia harus sadar, harus kenal bahwasanya dia mendapatkan nilai yang sangat mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ya'lam, maka seharusnya dia mengetahui annahu min a'dhami ni'amillahi ta'ala alaihi, itu termasuk nikmat Allah yang paling agung yang Allah berikan kepada Anda. Nikmat paling agung, nikmat iman, nikmat Islam. Cuma kalau orang iman, orang Islam nggak taat ya percuma ya Pak. Maksiat ya neraka. Nah, setelah mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, lah kok dapat hidayah, jenengan ngaji Al-Quran, jenengan sholat berjamaah, jenengan pengajian, itu juga termasuk nikmat yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kalau sudah orang itu mendapatkan hidayah, mendapatkan nikmat yang sangat besar, ya syukur Pak. Wala yublaghu syukruha, syukur yang seperti ini tidak bisa dinilai dengan materi Pak. Sudah, tidak bisa sudah. Ini kenikmatan luar biasa. Apa sebabnya? Karena Anda mendapatkan kekhususan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mendapatkan nikmat yang enggak diberikan kepada teman-temannya jenengan. Berarti ini kan pilihannya Allah. Ayo coba di luar sana Pak, di luar. Berapa banyak teman-teman jenengan yang sebaya dengan Anda, mungkin lebih sehat daripada Anda. Kenapa dia enggak mau kumpul juga di sini? Kenapa Anda sholat? Kenapa dia tidak sholat? Kenapa dia tidak mau pengajian? Apa sebabnya? Anda dipilih oleh Allah, Anda dikasih hidayah, Anda dikasih kekuatan untuk melangkah menuju tempat yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan teman jenengan nggak dikasih seperti apa yang Anda dapatkan. Maka dari itu Imam Haddad mengatakan apa? Sing syukur teng Gusti Allah, syukur hadir pengajian. Ojo lali ucapno alhamdulillah. Setelah sholat alhamdulillah dapat hidayah. Biar apa? Biar langgeng nikmatnya Pak. Biar jenengan tidak sombong. Kalau jenengan lupa syukur kepada Allah, seakan-akan ini semua perbuatan jenengan. Akhirnya jenengan sombong, meremehkan orang lain. Niku be pancen ahli neraka nih. Ndak ngerti talek krungu adzan, sombong.
Anda baru kok sholat, dulu-dulunya ya ndak sholat. Sekarang Anda sholat lah kok sombong. Luwe parah nih Pak, ngeremehkan orang. Loh, ucapkan syukur, alhamdulillah saya sekarang ini semangat sholat, semangat ngaji Al-Quran, semangat pengajian, alhamdulillah ya Allah. Ngelihat temen jenengan yang dulunya maksiat bareng, lah kok tetap maksiat, doakan Pak, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan taubat. Loh, iki Pak baru umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing syukur nggih. Fakam min muslimin balagha umruhu thamanina sanatan, berapa banyak umat Nabi Muhammad, orang Islam yang umurnya sudah mencapai 80 tahun, 70 tahun, lam yajid hadal ba'is, tetap tidak mendapatkan ketukan seperti ini, tetap tidak mendapatkan daripada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yatrukhu yawman minad dahri, tidak dapat ketukan daripada Allah sesaat pun, belas. Mulai balik sampai usia 60-70 ngerasa no masjid tidak tahu Pak, ngaji Quran tidak pernah. Anda lah kok dapat, loh syukur, ya syukur, alhamdulillah. Iki lho tonggoku wis umur 70, 80 sik dangdutan terus, sik kupluan terus, ndak diketok sama Allah Ta'ala, ndak dikasih hidayah, seakan-akan dia hidup ya nikmat itu ya kok ngene iki. Ngurungno dangdutan, ngurungno politik, iki nikmat. Jenengan pengajian, jenengan sholat, kolot iki. Jenengan ndak maju. Kalau orang maju itu ada pisahkan antara agama dengan negara. Ini orang ndak pernah dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang syukur. Nggih. Wa 'alal murid. Nih, lihat. Wa 'alal murid, wajib seharusnya. 'Alal murid, bagi orang yang ingin menempuh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhi, hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk menjaga dan memperkuat daripada hidayahnya Allah, wa ijabati, dan menyambut daripada ijabah, menyambut daripada hidayahnya Allah. A'ni hadal ba'is, ngenten Pak, Anda ketika mendapatkan cahaya ilahi itu hati kan gemeter. Kemarin saya jelaskan nggih, kayak bingung, gelisah, paham ya? Maka sambut. Setelah jenengan sambut, perkuat. Setelah diperkuat, jaga itu ba'is. Lho carane ya apa? Kan begitu nggih? Cara memperkuatnya bagaimana? Cara menjaganya bagaimana? Fataqwiyatuhu bidzikrillah. Cara menjaga hidayah, nggih, memperkuat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak zikir kepada Allah. Zikiran Pak, nggih. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring, kemudian setelah itu mengaktifkan akalnya, pikirannya dibuat mikir tentang keindahan ciptaannya Allah. Lesan zikir, selalu zikir. Mau jalan-jalan zikir, duduk zikir, berbaring zikir. Kemudian kepalanya, otaknya, pikirannya bukan untuk pikiran politik. Pikirannya memikirkan ciptaannya Allah. Subhanallah, mikirnya terus. Iki kok iso ya? Langit iki jejeg ndak dicor loh ya. Kok bisa ya? Bulan, matahari, bintang ndak tabrakan ya. Sopo sing ngatur iki? Mikir, Pak. Nah, ini yang bisa memperkuat daripada hidayahnya Allah. Dapat hidayah, setelah itu perkuat zikiran.
yang banyak zikir kepada Allah. Kemudian wal mujalasa li ahlillah, sing sering-sering duduk dengan orang baik. Tinggalkan Mbak, duduk-duduk yang kemarin tinggalkan. Yang dulu jenengan nongkrongnya di pos kamling, nongkrongnya di warung, senengane main gaple, dangdutan. Wis, circle jenengan, komplotan jenengan yang kemarin seperti itu, dan sekarang jenengan dapat hidayah, rubah Pak. Anda tidak mau lagi kumpul sama mereka. Kumpulannya di mana sobone? Majelis taklim, zikiran, manakipan. Nah, niki rencang-rencange diubah. Tempatnya dirubah. Dulu tempatnya pos kamling, sekarang tempatnya di masjid, di musola, zikiran, manakipan, maulidan. Itu yang bisa memperkuat daripada hidayah. Paham ya? Dikatakan oleh para ulama begini. Di antaranya Ibnu Athaillah. Nggih. La tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Jangan kamu berteman dengan orang yang tidak bisa memberi semangat kepada kamu keadaannya dia. Dan jangan berteman terhadap orang yang tidak bisa menunjukkan kamu kepada Allah ucapannya dia. Artinya begini Pak, Anda temenan sama orang ini, Anda semangat ibadah enggak? Anda ketika mendengarkan ceramahnya orang ini, Anda ingat Allah enggak? Loh, dipikir Pak, Anda ketika mendengarkan ceramahnya orang ini lah kok ilingane wong wedok. Kenapa? Ceramahnya porno tok, ndak usah dikoncoi, ndak usah dihadiri pengajiannya. Cari orang yang omongane, tuturane bisa menunjukkan jenengan untuk kembali kepada Allah. Cari orang keadaannya bisa menggerakkan jenengan untuk semangat ibadah. Jenengan ngelihat fotonya kiai dulu, ustadz, habib, ndelok tok iku semangat jenengan. Masya Allah, wong iki yo kok ndak kesel belas. Mari pengajian, ngajar murid-muridnya, mari ngajar, ngimami. Kapan turune iki yo? Masya Allah Pak Yai iki yo. Semangat jenengan. Semangat itu yang baru jenengan temeni. Artinya apa? Cari guru, cari teman yang omongannya menunjukkan Anda kepada Allah. Gerak-geriknya, kehidupannya bisa membuat Anda semangat untuk taat kepada Allah. Kuat hidayahnya jenengan Pak. Tetapi Anda dapat hidayah nih. Koncoane tetep ya pos kamling, redup Pak. Redup. Mati jenengan akhirnya berubah lagi dadi wong maksiat. Harus dirubah. Tempat kumpulnya jenengan dirubah biar kuat hidayahnya. Nggih. Jadi ya Allah, mugi-mugi selamat nggih. Orang tuh Pak, kalau orang sakit kumpul dengan orang sehat, kira-kira sing ketularan sapa iki? Orang sakit ketularan sehat atau orang sehat ketularan sakit? Orang sehat ketularan sakit. Begitu juga jenengan dapat hidayah daripada Allah. Ojo kumpul ambil orang-orang yang maksiat. Mboten napa-napa, Bib. Kulo kuat nih, Bib. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ketika Anda tetap kumpul sama mereka, lama kelamaan ketularan loh jenengan. Lama kelamaan redup itu hidayah, kembali lagi jenengan jadi orang yang maksiat. Terus yuk nopo, rubah gaya hidup, rubah pertemanan, rubah tempat jagongan jenengan. Saya sekarang nongkrongnya di masjid, pengajian, maulidan, manakipan, torikoan. Rubah Pak. Ojo sampai jenengan mari pengajian, iku di kono pasar malam, kumpul pisan. Lah, ya mati Pak, redup sudah. Jangan, sudah tinggalkan semua itu. Biar hidayah, biar taufik daripada Allah tambah kuat, akhirnya jenengan tambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, kita berharap mudah-mudahan
ya, iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan hidayah daripada Allah, dan harapan kita mudah-mudahan apa yang diperintah oleh Allah kita laksanakan secara sempurna, yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Insyaallah barokah Nabi Muhammad kita semua meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.